Shalom saudara yang terkasih, bagaimana kabar saudara hari ini? Doa kami agar kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi saudara sekalian. Saudara, pagi ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Matius 20 ayat 20 sampai 28. Dan renungan pagi ini berjudul Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 muridnya yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perikop ini dikisahkan tentang ibu anak-anak Zebedeus, yaitu Salome, yang memohon kepada Yesus untuk menempatkan anak-anaknya di sebelah kanan dan kiri Yesus dalam kerajaan surga. Dalam ayat yang ke-22, terdapat kalimat, "Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Dari sini kita bisa melihat bahwa Yesus menegur Salome sebab ia tidak memahami bahwa untuk itu ia dan anak-anaknya perlu mengalami penderitaan yang sama seperti yang Yesus alami. Kepada murid-muridnya pada ayat 26-27, Yesus menjelaskan hal ini dengan mengatakan bahwa barang siapa yang ingin menjadi yang terbesar dan terkemuka, di dalam bahasa aslinya yaitu protos, yang sama artinya dengan terpenting dan yang memimpin, maka ia harus terlebih dahulu menjadi hamba, yang dalam bahasa aslinya yaitu doulos, yang berarti hamba atau budak. Dan pada ayat 28, Yesus memberikan teladan melalui kehidupannya sebagai anak manusia yang datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menjadi tebusan bagi banyak orang melalui kematiannya di kayu salib. Dan melalui teladannya ini, Yesus sedang mengajarkan tentang kerendahan hati yang perlu ditumbuhkan dalam batin orang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kerendahan hati tidak timbul dari sikap rendah diri atau sikap takut melakukan kesalahan. Dasar dari sikap rendah hati adalah pengenalan yang benar tentang Tuhan, diri sendiri, yaitu bahwa seluruh keberadaan diri kita dan apa yang kita miliki itu adalah milik Tuhan, serta kasih Kristus yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan untuk menumbuhkan sikap rendah hati, maka kita perlu memusatkan perhatian kita kepada Allah dengan cara senantiasa bersyukur atas kebaikannya, menikmati kehadirannya, mencintainya, menaatinya, dan menghormatinya senantiasa. Saudara, mari sejenak kita periksa batin kita di hadapan Allah. Apakah saudara telah menjadikan Yesus sebagai pusat dalam kehidupan batin saudara? Sebab kerendahan hati timbul ketika saudara menjadikan Allah sebagai pusat dalam kehidupan batin saudara.
Demikian perenungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan mengingatkan setiap kami untuk kami bisa menumbuhkan sikap batin kerendahan hati Tuhan. Dan salah satu caranya adalah dengan menjadikan Engkau sebagai pusat di dalam kehidupan batin kami. Tuhan, kami sungguh tidak mampu ketika kami berusaha Tuhan untuk menjadikan Engkau sebagai pusat. Tetapi Engkau yang akan menolong kami Tuhan, sehingga hati kami, pikiran kami, seluruh keberadaan diri kami terpusat hanya sama Engkau. Dan sungguh kami rindu bahwa firman yang kami dengar tidak hanya kami dengar saja Tuhan, tetapi kami juga bisa melakukannya Tuhan, bahkan bertumbuh di dalamnya. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Allah akan menolong kami di dalam segala sesuatu. Terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.